Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Anggraini dari kelas 19A6 dengan NIM 19.020.5243 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria. Sistem urinaria, sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal mempertahankan volume dan komposisi ekstrasel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuan mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Sistem urinaria terdiri atas ginjal mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua, ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kantung kemih sebagai penampung urin. Yang keempat, uretra menyalurkan urin ke kantung kemih. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kantung kemih, sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama, korteks, bagian luar ginjal. Yang kedua, medula, bagian dalam ginjal. Selanjutnya, piramid medula yang berbentuk kerucut. Selanjutnya, kolumna bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, papilaris berlini, papilar dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang keenam, calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang terakhir, calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limfa. Anatomi dan fisiologi. Yang pertama, satu ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus itu sendiri merupakan tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfo masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah. Lapisan ginjal, setiap ginjal terbungkus selapu tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrous atau warna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi menjadi dua. Yang pertama, lapisan luar atau lapisan korteks atau substantia kortikalis. Yang kedua, lapisan dalam atau medula atau substantia medularis. Fisiologi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan di dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik, mempertahankan keseimbangan ion dan yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang terakhir, membentuk hormon hidroksi kolekalsiferol. Struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal atau korteks renalis, mengandung jutaan alat penyaring atau nefron. Fungsi nefron membentuk urin dan dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsula Bowman dan glomerulus. Kapsula Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsula Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole afferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent.
Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Nefron dibagi menjadi dua. Yang pertama, nefron corticalis. Nefron yang glomerulnya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Yang kedua, nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulnya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jatuh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron yang pertama, glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole efferent bersatu menjadi arteriole efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua, kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga, tubulus. Tubulus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tubulus proksimal, berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuh dan mengsekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuh. Yang kedua, lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Yang ketiga, tubulus distal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat, ductus pengumpul atau ductus collectivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengkosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi. 1/5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan terbentuk masuk ke tubulus ginjal. Reabsorpsi dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan. Dan ketiga, yaitu sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Yang kedua, ureter, tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh pelvus hypogastricus inferior melalui nefron-nefron simpatik, terdiri dari dua bagian, pars abdominal dan pars pelvina. Lapisan dinding ureter terdiri dari dua, lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga, vesika urinaria, disebut dengan bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dinding. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Yang keempat, uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagian saluran pencernaan air mani. Yang pertama, uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Yang kedua, uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pras
prostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulboretralis. Yang keempat, pars cavernosa, sekitar 15 cm, dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan zat metabolisme yang menjadi racun bagi tubuh kita. Proses filtrasi dalam glomerulus mempengaruhi faktor tekanan osmotik. Tekanan yang dikeluarkan oleh air pada membran semi-permeabel atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Selanjutnya, pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi-permeabel memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein plasma. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino, hasil filtrat tubulus atau urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat yang tidak berguna, ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal menjadi dialirkan ke tubulus contortus collectivus, saluran pengumpul. Peredaran darah dari ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari pelcus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah, berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Yang kedua, di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin yang normal, jumlah rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi berbeda-beda sesuai dengan cairan yang dimasukkan. 2. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa tajam, kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis kisaran dari 1010 sampai 1025. Komposisi normal urin terutama terdiri atas air atau penguraian protein dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah seperti berikut. Air 96%, benda padat 4%, terdiri atas urin 2%, dan produk metabolik lain 2%. Fungsi hemostasis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang menghasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pH 8. Selanjutnya, patologi sistem urinaria. Masalah dan penyebab yang mungkin. Berkurangnya aliran darah ke ginjal. Kekurangan darah akibat pendarahan, dehidrasi, atau cedera fisik yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Daya pompa jantung menurun. Yang kedua, penyumbatan aliran kemih. Pembesaran prostat, tumor yang menekan saluran kemih. Yang ketiga, trauma pada ginjal. Reaksi alergi,
zat-zat beracun, keadaan yang mempengaruhi unit penyaringan ginjal atau nefron, penyumbatan arteri atau vena di ginjal. Yang pertama, glomerulonefritis, peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang pertama, glomerulonefritis akut terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus. Pengobatan, istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam. Yang kedua, glomerulonefritis kronis, ditandai yang pertama, kerusakan ginjal atau kelainan pada urinalis. Yang kedua, penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Yang kedua, sindrom nefrotik, suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria, menurunnya kadar albumin, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatkan kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, nefritis, peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang kelima, gagal ginjal atau renal failure, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebab kencing batu, tumor, kanker, kista, dan lain-lain. Yang pertama, akut, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah. Kelainan urin, protein, darah, atau eritrosit. Yang kedua, kronik, lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan berkurang. Ciri-ciri gagal ginjal, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, rasa gatal yang berlebihan, tubuh merasa kedinginan, sesak napas. Yang keenam, pilonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan E. coli yang paling sering. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, dan bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Yang ketujuh, hidronefrosis, pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Yang ketujuh, batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih. Yang kesembilan, vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 10. Sitis, radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Yang ke-11, uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kemih. Penyebab bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejala ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat berhubungan seksual. Yang ke-12, struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis, terbentuk jaringan ikat pada dindingnya, penyebab kelainan bawaan, operasi, infeksi. Diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan, hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal.
Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.